kereta cepat dari Bandung ke Surabaya mungkin dalam 2 minggu ini studinya dari Pemrakarsa akan selesai. Kemudian akan kita lanjutkan dengan studi dari kita sendiri, studi lanjutan. Setelah hitung-hitungan, kalkulasi selesai baru diputuskan. Ini tahapannya dari dulu seperti itu. Karena apa yang terjadi sekarang kan sudah bagus. Pak Jokowi mau kereta api cepat Jakarta-Surabaya diterusin. Tadi saya dengar perjanjian dengan Cina juga jalan. Malah bunganya jauh lebih murah daripada bunga yang ditawarkan banyak negara lain. Dan teknologi kita udah buktikan. Dan kita udah punya pengalaman. Kan ini masalah kunci pertama ini pembebasan tanah yang nggak jelas-jelas itu. Sekarang dengan kita punya pengalaman, we don't have a problem. Kereta ini karena memang kalau udah sampai Bandung tanggung. Nah ini kalau bisa dilanjutkan, kemarin sudah dirapatkan di dalam PSN dengan Bapak Presiden, jadi kita coba ke depan untuk menyambung dari Bandung ke Jogja Solo ya, Surabaya. Terus ke Surabaya. Ya nanti dibuat studinya dulu, sehingga dari situ baru akan diputuskan. Mengenai WUS, jadi memang banyak pertanyaan yang disampaikan, what next itu ya, bagaimana selanjutnya. WUS Jakarta Bandung udah sukses, artinya masyarakat puas dengan pelayanannya, teknologinya juga mungkin relatif canggih dibandingkan di negara-negara yang lain. Nah mengenai Surabaya ini kita memang akan letakkan dasar-dasar itu dan akan lebih mudah karena memang kita sudah mengalami susah mudahnya membangun, mendesain, membebaskan tanah, install, mengoperasikan, mengkomunikasikan pada masyarakat, sehingga next itu kita insya Allah bisa kita lakukan. Kalau Jakarta Surabaya itu kan biasanya nyampe 12 atau 11 jam. Cuma untuk saat ini kan kayaknya kereta cepat itu bakal jadi solusi yang bagus sih Mbak. Karena katanya bisa nyampe 3 jaman ya. Iya, paling kurang lebih kayak gitu sih. Harapannya bisa segera di launching terus harganya bisa lebih murah sih Mbak. Indonesia bangga dengan meluncurnya kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUSH, sekaligus yang mengukuhkan diri sebagai yang pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Tak hanya berhenti sampai Bandung, pemerintah saat ini tengah menggodok rencana pembangunan mega proyek kereta cepat hingga Surabaya, Jawa Timur. Sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2 Oktober 2023 lalu, kereta yang berkecepatan maksimum 350 km per jam ini telah mengangkut lebih dari 1 juta penumpang. Membludaknya masyarakat yang ingin menggunakan kereta cepat WUSH membuat pengelola WUSH harus menambah jadwal hingga 36 perjalanan per hari. Alasan masyarakat antusias menggunakan kereta cepat WUSH adalah pertimbangan dapat mempersingkat waktu perjalanan dan sudah terkoneksi dengan moda transportasi lain, termasuk terintegrasi dengan TOD atau Transit Oriented Development. Dengan kesuksesan inilah, pemerintah berencana melanjutkan proyek super ini hingga ke Surabaya. Walaupun sempat beredar kabar kalau kereta cepat Jakarta-Surabaya dibatalkan. Lalu, bagaimana sih progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas pemerintah ini? Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartiko Wirjoatmojo buka-bukaan terkait rencana pembangunan kereta cepat hingga Surabaya. Proyek ini akan digarap lagi oleh Republik Indonesia dengan menggandeng Cina. Dia menuturkan, Indonesia dan Cina telah menaikkan kesepakatan untuk melakukan kajian bersama atau joint study terkait pembangunan kereta cepat dari Bandung sampai ke Surabaya. Bahkan, perusahaan asal Cina, yaitu China Railway Group Limited, disebut akan jadi kontraktor pelaksana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Saat ini pemerintah tengah menjajaki kerjasama studi pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan China Railway. Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan bocoran kapan kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal terwujud.
Mengutip akun Instagram pribadinya @ridwankamil, dia membagikan video sedang menunggu kedatangan kereta cepat Wush. Dalam unggahan itu, Ridwan Kamil menyebut kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan top speed 350 km per jam ini sekarang jadi pilihan utama untuk mereka yang butuh produktivitas dalam berkegiatan. Banyak wisatawan dari Jakarta memanfaatkan kereta cepat Wush untuk berwisata ke Bandung, berangkat pagi dan pulang di malam harinya. Waktu tempuh yang singkat memungkinkan hal tersebut bisa dilakukan. Untuk semakin memudahkan pergerakan masyarakat, Ridwan Kamil berharap kereta cepat Jakarta-Surabaya dalam waktu 5 tahun ke depan dapat terwujud, bahkan bisa lebih cepat. Meski konsorsium proyek ini belum diumumkan secara resmi, namun untuk bisa segera mewujudkan rencana tersebut, pemerintah melalui PT Industri Kereta Api Persero atau INKA telah bersiap untuk mulai menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang diberi nama Proyek Kereta Cepat Merah Putih. Proses pembuatan kereta dan bogi akan dilakukan di tahun 2024 tahun ini. Kemudian ditargetkan bisa dimulai uji coba dinamis pada 2026 mendatang. Sejak 10 tahun terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Indonesia masif dilakukan oleh pemerintah. Ide peningkatan pembangunan infrastruktur yang diprogramkan pemerintah ini sempat dicaci dengan penuh rasa pesimis dari berbagai pihak. Tapi pemerintah telah bertekad kuat untuk memajukan negara. Sudah banyak program mega proyek pembangunan infrastruktur yang rampung dan bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini tentu membuat pihak yang sempat mencaci kini memuji kinerja pemerintah. Bahkan ada negara lain yang tertarik dengan program Indonesia dan tak ragu menerapkannya untuk negara mereka. Adalah Thailand, negara anggota ASEAN yang juga tetangga Indonesia, yang juga tak mau ketinggalan membangun kereta cepat setelah Indonesia sukses meluncurkan kereta tercepatnya di Asia Tenggara. Dilansir dari berbagai sumber, Thailand saat ini tengah mengebut pengerjaan pembangunan jalur kereta cepat Thailand-Cina. Kereta cepat Thailand-Cina digadang-gadang akan tuntas dan dapat beroperasi pada 2028. Kereta ini bakal beroperasi dari Bangkok ke Nong Khai di perbatasan Sungai Mekong dengan Laos dengan kecepatan yang diklaim bisa mencapai lebih dari 250 km per jam. Proyek kereta cepat Thailand-Cina diketahui sempat mengalami penundaan. Penundaan yang lama tersebut menunjukkan bahwa warga Thailand tidak begitu antusias dengan kereta modern tersebut. Namun, setelah kereta cepat Indonesia dipamerkan di ajang 25 Asia Pacific Rail di Bangkok beberapa waktu lalu, dan suksesnya kereta cepat Indonesia menarik minat masyarakat bahkan hingga luar negeri, Thailand tampaknya mulai tertarik dengan kereta cepat. Secara umum mereka kagum dengan hadirnya kereta api cepat pertama di Indonesia. Untuk itulah akhirnya Thailand mau melanjutkan proyek kereta cepatnya. Proyek ini diperkirakan menelan lebih dari 135,2 triliun rupiah. Tahap awal proyek, yakni Bangkok menuju Nakhon Ratchasima, diperkirakan menelan biaya 81 triliun rupiah. Jalur kereta Thailand-Cina ini menjadi bagian penting dari jaringan kereta api Trans-Asia sekaligus menjadi jalur kereta pertama di Thailand dengan kecepatan tinggi. Logistik merupakan salah satu isu signifikan bagi Thailand terkait kerjasama Belt and Road Initiative atau BRI, dan Thailand akan meningkatkan koneksi antara jalur kereta domestik dan jalur kereta Cina-Laos. Sementara prospek jalur yang menghubungkan Bangkok dengan Malaysia dan Singapura masih belum jelas, setelah sebelumnya Kuala Lumpur menghentikan rencana tersebut. Di dalam negeri, pembangunan kereta cepat antar provinsi Jakarta-Bandung atau WUSH telah rampung dan sudah bisa digunakan. Bahkan proyek ini rencananya akan diteruskan hingga ke Surabaya.